Selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di ibadah hari Minggu tanggal 12 April tahun 2026. Walaupun sudah lewat satu minggu, izinkan kami kembali untuk mengucapkan selamat Hari Paskah bagi kita semua. Dan tentu juga kami mengucapkan selamat datang kembali kepada Bapak David, ya, telah kembali boleh bergabung kembali untuk cuti sementara waktu ini dari pekerjaan yang ada di luar negeri. Terima kasih buat semua anugerah dan kasih Tuhan, ya. Nah, saudara-saudaraku, izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya mulai mundur sebentar, hari Jumat tanggal 3 April saya menyampaikan firman Tuhan dalam perjamuan kudus Jumat Agung itu tentang kemuliaan salib. Tanggal 5 April itu bukan saya yang melayani firman Tuhan, ada hamba Tuhan, Bapak Edward yang menyampaikan firman Tuhan di hari Paskah. Nah, hari ini saudara-saudaraku, masih ada berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, mari kita buka dulu Injil Yohanes pasal 20, ayat firman Tuhan akan kita baca ayat 19 sampai ayat 23. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai ayat 23. Ya, mari saudara-saudaraku kita akan membaca bergantian firman Tuhan ini, ya. Ini sungguh indah dan luar biasa. Ada hal yang sangat perlu menjadi perhatian kita semua. Terlebih kalau saya menarik situasi konteks pada saat hari ini, kondisi geopolitik, ya, yang terjadi ya saat ini, ya. Kami selalu mengamati situasi yang ada, ya. Perekonomian, saya harus juga belajar, maksudnya mengamati, melihat semuanya keadaan, ya. Dan bidang yang saya tekuni sebagai seorang hamba teologi, tentu yang harus jadi juga pusat utama, karena ini berkaitan dengan firman Tuhan yang pastinya selalu mengingatkan kita semua. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya akan baca ayat 19, Bapak Ibu. Ayat yang berikutnya kita bergantian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengubusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ayat 23 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum saya menyampaikan penjabaran firman Tuhan pada hari ini, tentu saya juga mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Bapak David pada tanggal 4 April, ya. Dan juga kepada istri yang saya sangat sayangi, Ibu Gembala kita, pada tanggal 6 April, ya. Tentu ini luar biasa, ya. Tanggal 4 dan tanggal 6. 4 kali 6 itu berapa? 24. 24 kan? 24 itu ulang tahun saya. Ya. Haleluya, ya Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini nggak perlu diperhatikan, ya. Firman yang diperhatikan, ya, karena ini direkam. Terima kasih juga buat Kakak Leon yang pasti selalu setia mengedit, ya, mempersiapkan editan khotbah dan rilis, ya, tepat waktu, sehingga saya percaya bisa jadi berkat bagi siapapun yang menontonnya. Nah, saudara-saudaraku, tema khotbah pada hari ini, ya, ini sudah masuk di bulan yang baru, bulan April tentunya. Membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Ya, membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Ya, ini mungkin untuk bagian yang pertama, saudara-saudaraku, ya. Di bulan Januari saya menyampaikan firman Tuhan, mempersembahkan hidup untuk Tuhan, pelajaran-pelajarannya. Kemudian di bulan Februari
memaknai mujizat dan kebesaran Allah. Kalau masuk bulan Maret, udah masuk bulan Prapaskah. Kalau masih ingat, saudara, 4 kali saya sampaikan firman Tuhan, penderitaan dan kematian Kristus. Ya, saya selalu, walaupun kelihatannya seperti kayak santai, tapi pikiran saya, otak saya selalu minta terhubung dengan Tuhan. Mengapa? Karena apa yang saya sampaikan adalah satu kebenaran. Saya minta Tuhan bicara kepada hati saya, hidup saya. Bisikan saya, Tuhan. Apa yang harus saya bagikan, saya sampaikan. Ya kan? Karena ini makanan rohani bagi saya. Puji Tuhan, khotbah-khotbahnya jadi berkat bagi banyak orang lain. Ya. Dan hari ini kita dengan tema baru, membangun kembali hubungan dengan Tuhan dalam konteks masih tentang kebangkitan Tuhan. Nah, saudara, puji Tuhan ya, kita akan belajar dan merenung kisah perjumpaan kembali. Perjumpaan kembali antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya, minus Thomas dan minus Yudas. Karena kalau kita membuka Alkitab, Thomas tidak ada di pertemuan ini. Itu ada kisah yang lain di ayat 24 dan seterusnya. Tentu juga tidak bersama dengan Yudas yang mungkin pada waktu itu sudah bunuh diri. Jadi ada murid-murid yang lain, dan murid-murid ini ketakutan, ya, ketakutannya banyak karena gurunya sudah tidak ada. Mereka lupa satu hal, bahwa Tuhan pernah berkata, aku akan dibangkitkan kembali. Ini perlu saya sampaikan, saudara. Catatan kecil singkat, boleh saudara boleh tulis, jangan pernah lupa setiap apa yang Tuhan pernah ucapkan dalam hidup kita. Ya, karena itu jadi satu kekuatan dalam hidup kita. Karena firman itu yang memampukan kita, kebaikan Tuhan, ya, apapun itu. Coba tolong dibacakan Matius 16 ayat 21. Tuhan pernah mengatakan ini. Dan itu terjadi dan benar-benar terjadi. Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat yang ke-21. Iya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dibangkitkan pada hari ketiga. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apakah kemudian Tuhan tidak menepati janjinya? Tidak. Dia menepati janjinya. Haleluya. Jadi di sini saja, saudara-saudaraku, kita berkata, terima kasih Tuhan. Kelihatannya engkau kalah, kelihatannya engkau hina, kelihatannya engkau mati sia-sia. Saya sudah sampaikan waktu hari Jumat Agung. Kemuliaan salib itu yang sangat agung dan luar biasa. Sudah nonton videonya? Ya. Orang dunia katakan salib adalah kebodohan. Salib ada satu kekalahan. Tidak. Disitulah justru kemenangan Yesus Kristus mendeklarasikan kepada dunia bahwa aku punya kuasa, aku punya otoritas, dan aku punya hak yang besar yang diberikan oleh Bapakku untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Ini saja luar biasa. Dan kita lihat saudara-saudaraku, ya, kebangkitan Yesus adalah penggenapan atas nubuat yang pernah Tuhan ucapkan sendiri sebelum dia disalibkan. Nah, dalam penampakannya kepada murid-muridnya, ingat ya, ini minus Thomas. Ya, kalau kita membuka sebentar, saya bilang minus Thomas, karena kalau Yohanes 20, tolong dibaca ayat 24, memang tidak ada Thomas di situ sebelumnya. Tolong dibaca saja supaya untuk menegaskan. Yohanes 20 ayat 24. Iya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Iya. Jadi tahu ya, jadi pertemuan itu tentu tidak ada Thomas di sana, tapi nanti Thomas ini akan berhadapan langsung dengan Tuhan, ya kan? Dan tentu tidak ada Yudas, ya. Nah, saudaraku, dalam penampakannya kepada murid-muridnya untuk pertama kalinya, ya, perikop yang paling ditekankan dalam hal ini, ayat-ayat yang kita baca, perikopnya ini menekankan tentang damai sejahtera, tentang pengutusan, dan pemberdayaan oleh Roh Kudus. Nah, secara singkat,
Saya coba hari ini untuk membagikan ini semua, damai sejahtera tentang pengutusan dan pemberdayaan oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus yang bangkit dari kubur menjumpai murid-muridnya yang ketakutan. Nah, saudara tahu, mereka tentu ketakutan. Yang pertama, mengapa? Karena ancaman dari orang Yahudi pasti ada selalu mengintai mereka, dan ketakutan mereka juga, saudara, yang saya pelajari adalah ketakutan di mana mereka sewaktu Tuhan disalibkan, mereka tidak ada. Mereka tidak ada. Dan berita Yesus bangkit ini disampaikan oleh wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lain, menyampaikan bahwa Tuhan sudah bangkit. Mereka jadi ketakutan, ya. Nah, inilah Tuhan kita, Tuhan Yesus, ya. Murid-murid ini kan, kalau kita lihat kisahnya, kamu di mana waktu Tuhan itu disalibkan? Kamu ada di mana? Tercerai-berai, ya. Paling kalau saya mau sampaikan, Yohanes yang masih ada murid yang dikasih Yesus waktu Yesus disalibkan. Yang lain kabur, ketakutan. Dan tahu-tahu saudara-saudaraku, terjadilah yang luar biasa. Hari sudah malam, di hari pertama minggu itu, setelah hari Paskah, mereka berkumpul di tempat yang Alkitab katakan apa tadi? Pintu-pintu yang apa? Terkunci. Pintu-pintu yang terkunci. Nah, saudara perhatikan. Yesus bangkit dari kubur, menjumpai mereka yang ketakutan, yang ada di satu tempat yang pintunya terkunci. Saya sejujurnya, saudara-saudaraku, saya sangat terharu. Saya kagum, saya bangga dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Kalau mau difikirkan, ngapain lagi Tuhan mau datang kepada mereka? Kan? Toh mereka juga kebanyakan meninggalkan Tuhan. Tapi inilah Yesus. Ya. Dia tidak mau 3,5 tahun terakhir sebelum dia mati di kayu salib, itu menjadi satu hal yang sia-sia. Dia sudah banyak memberikan semacam nasihat, firman, pengajaran, ya, kepada murid-murid ini. Kepada Yudas sekalipun yang akhirnya berkhianat kepada Yesus. Ya. Saudara, saya mau katakan, itulah kasih Tuhan. Amin. Itulah kasih Tuhan. Sekalipun engkau pernah jatuh dalam dosa, sekalipun engkau pernah salah dalam hidup ini, punya banyak kekeliruan, tapi kalau engkau masih punya hati kepada Tuhan, Tuhan masih mau datang kepadamu. Haleluya. Pintu-pintumu akan dibukakan. Kita akan belajar pada hari ini. Oke. Ya. Mereka ketakutan. Nah, kemudian ketakutan inilah yang diubahkan oleh Tuhan Yesus menjadi namanya Shalom Elohim. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Shalom Elohim. Ini yang diubah oleh Tuhan. Ini yang Tuhan ucapkan kepada para murid-murid di balik pintu yang terkunci. Saudara, catatan yang penting di sini. Sebelum saya masuk 4 poin. Sekeras apapun hatimu, Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, setegar tengkuk apapun engkau merasa, aku tidak butuh Tuhan lagi. Tidak ada Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah datang kepadamu, sekeras apapun hatimu, pintu hatimu terkunci sekalipun, Tuhan mampu lebih dari apapun untuk membuka pintu hatimu. Haleluya. Tadi yang saya catat bahwa adalah setiap hari hidup kita nih penuh dengan mujizat. Haleluya. Penuh dengan mujizat. Ya benar, saudara-saudaraku. Saya membayangkan Bapak David di sana, ya, dalam kondisi ada ketegangan di sana, lewatlah di atas, di langit, di udara itu, ya, misil yang sangat berbahaya, ya kan? Itu takut loh itu. Secara manusia kita pasti takut, ya kan? Orang ada kejadian kekerasan aja di dekat kita menghindar,
apalagi yang lewat ini bukan peluru ini, bukan peluru kecil. Yang lewatnya sesuatu yang bisa merenggut nyawa kita, menghancurkan, ya kan? Tapi saya percaya kasih Tuhan selalu besar bagi kita. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat ya bahwa bagaimana Yesus dengan otoritasnya, dengan kasihnya, ya, setelah dia bangkit dari kubur, ya, dia mengubah ketakutan murid-murid menjadi damai sejahtera, memberi otoritas untuk mengampuni dan memberitakan Injil dengan mengembuskan Roh Kudus. Saudara, sebelumnya ada beberapa sinonim yang saya bisa bagikan. Yang pertama ada kata peace di sana. Peace itu damai sejahtera, ya. Peace itu damai sejahtera. Kalau kita baca dalam terjemahan Inggris, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Ya, ada peace di sana. Itu artinya ketenangan, ketentraman hati, dan rekonsiliasi. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa membangun kembali hubungan dengan Tuhan itu ternyata ya inisiatifnya selalu datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Memang benar. Anugerah itu datangnya dari Tuhan. Ya. Padahal murid-murid ini melarikan diri. Tapi itulah kasih Tuhan. Tuhan selalu datang. Yang saya ingatkan lagi, saudara-saudaraku, kesempatan selalu terbuka. Tuhan pasti datang kepada orang yang membutuhkan Tuhan. Mari kita membuka pintu hati kita. Peace, kemudian send, diutus, ditugaskan menjadi misionaris. Kemudian ada kata forgive, mengampuni, artinya membebaskan, melepaskan, dan juga rekonsiliasi. Nah, intinya nih, perikop ini yang tadi sudah kita baca adalah perjumpaan Kristus yang bangkit berhadapan dengan murid-murid yang ketakutan untuk memberikan damai, misi, dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ini yang tadi juga disinggung sama kesaksian Ibu Gembala, ya, bahwa pelayanan itu ya bisa bergerak maju. Itu ada misi yang Tuhan taruh di hati setiap kita, ya kan? Itu. Sumbernya dari Tuhan, tempatnya di sini. Tapi pencabangannya banyak. Bisa kemana-mana. Nah, itulah cara Tuhan bekerja. Damai, misi, dan kuasa Roh Kudus. Oke, poin-poin pentingnya akan saya bagikan pada hari ini. Yang pertama, tolong dibaca kembali. Yohanes 20 ayat 19 dan ayat 20. Yang pertama, ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Iya. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Terima kasih. Yang pertama, boleh catat. Membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, damai dalam ketakutan. Ketakutan itu hal yang lumrah. Ya, seperti kayak kesaksian tadi, Pak David, ya. Secara manusia takut ini, pasti jujur. Ya. Tapi izinkan saya mau berkata, bahwa bagi orang percaya di dalam Tuhan, kasih dan kuasa Yesus lebih dari segala-galanya. Dia mampu mengatasi, dia mampu menyingkirkan rasa ketakutan kita. Murid-murid mengunci pintu karena takut. Yesus hadir menunjukkan apa? Menunjukkan apa, saudara? Lukanya. Ya, dia tunjukkan lukanya dan lambungnya sebagai bukti kebangkitan. Dan yang paling keren saya mau katakan, dia menyapa dengan kalimat damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Inilah yang mengubah ketakutan para murid menjadi satu sukacita yang luar biasa. Saudara-saudaraku, selalu buka hatimu. Pintu yang terkunci di hatimu, buka.
mohon setiap hari, setiap pagi, Tuhan, apapun yang akan aku jalani sepanjang hari ini, aku mohon kepadamu, biarlah damai sejahtera-Mu yang memenuhi hati dan hidupku. Amin. Saya bersaksi, setiap pagi kami berdoa, ya, Ibu Gembala, saya selalu berkata begini, biar damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan melingkupi hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Itu doa kami keluarga. Karena saudara-saudaraku, ya, nilainya mahal. Yang namanya damai sejahtera itu tidak bisa diukur dengan apapun juga. Itu tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Damai sejahtera hanya bisa dibayar, dibeli dengan darah anak domba Allah. Darah Yesus yang mati di kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus membuktikan kepada seluruh orang pada waktu itu, kepada dunia ini, bahwa kemenangan yang datangnya daripada Tuhan itu adalah kemenangan di atas segala-galanya. Peace be with you. Damai dalam ketakutan. Kita mohon kepada, saya percaya pastinya seperti Bapak David mengambil sikap untuk berlutut di kaki Tuhan. Ya, saya bisa mengerti, ya. Tahun 98 waktu ada kerusuhan di kota Jakarta saja, kalau saya masih ada di kota Bandung, itu mencekam juga. Kita tahu bersama banyak korban berjatuhan. Ketakutan yang luar biasa. Orang sampai trauma, ya, segala macam. Saudara, dunia ini memang menyodorkan ketakutan. Ketakutan yang selalu disodorkan oleh dunia. Karena itu permainan kuasa kegelapan. Sehingga Yesus datang kepada para muridnya. Dia tunjukkan lukanya. Ini aku yang bangkit dari kubur. Baru kemudian murid-murid ingat Matius 16 ayat 21 tadi. Ya kan? Itu. Saudara, tekanan apapun yang kau hadapi, bahkan ketakutan apapun, ingatlah. Ya, ingatlah. Damai sejahtera Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua tolong Bapak David kembali bacakan Yohanes 20 ayat 21. Jadi yang pertama damai dalam ketakutan. Yang kedua tolong baca ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Iya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Yang kedua, saudara-saudaraku, misi pengutusan. Misi pengutusan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa sama seperti Bapa mengutusnya, saat itu pun ia mengutus para murid. Ini adalah panggilan untuk melanjutkan misi kasih, ya, misi kasih dan rekonsiliasi. Nah, tentu saya ingin menambahkan ayat firman Tuhan di sini, tolong dibuka dalam Matius 28. Ini amanat agung. Jadi saya ulangi ya. Misi pengutusan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa sama seperti Bapa mengutusnya, ia sekarang pada waktu itu mengutus para murid. Ini bagian kalian sekarang. Ini adalah panggilan untuk melanjutkan misi kasih, ya, dan rekonsiliasi. Mari baca tolong Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Iya. Yesus mendekati mereka dan berkata, Iya. kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ucapan ini sebenarnya diucapkan Tuhan Yesus 40 hari setelah kebangkitannya. Saat kemudian dia akan naik ke sorga. Ya. Nah, ini harus tahu ya saudara-saudaraku ya. Ini orang Kristen harus tahu ini.
Ya, setelah Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia tidak langsung naik ke sorga, tapi selama 40 hari, Kisah Rasul bilang, dia berulang-ulang menampakkan diri. Baru nanti hari ke-40 Tuhan naik ke sorga, dijelasin oleh para murid. Ya, dan kemudian dilanjutkan doa 10 hari di Yerusalem, yang kemudian pada hari yang ke-10 terjadi apa, saudaraku? Hari yang dinamakan hari Pentakosta. Nah, ini sudah pencurahan Roh Kudus. Nah, itu misi pengutusan, ya kan? Dan kita tahu bersama nanti bahwa di misi inilah, saudara-saudaraku, di misi pengutusan inilah terjadi hal yang luar biasa, bahwa kemudian murid-murid setelah 10 hari berdoa, mereka menjadi hamba-hamba, rasul-rasul yang sangat militan. Tidak ada lagi yang namanya ketakutan. Siap mati mereka. Itu yang luar biasa. Itu yang saya salut dan hormat kepada mereka. Kagum betul kepada mereka. Saudara-saudaraku, sekarang ada di mana posisi kita? Posisi kita ada di marketplace. Bidang dan panggilan kita. Bapak David bersama dengan teman, walaupun minoritas di sana, berdoa. Menjadi berkat. Selalu. Hidupmu harus jadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan mengutusmu ke sana. Pasti ada maksud dan kehendak Tuhan di sana. Amin. Haleluya. Tidak mungkin nggak ada. Nggak akan mungkin nggak ada maksud Tuhan. Pasti ada maksud. Ibu gembala pun demikian. Juga di bidang pendidikan. Pasti ada maksud Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan ditempatkan di tempat-tempat yang memang sudah menjadi panggilan hidupnya. Mari saudara-saudaraku. Mari engkau memainkan peranmu dengan luar biasa di sana. Ya, supaya hidup kita, hidup yang bermakna bagi Tuhan dan kerajaan Tuhan. Haleluya. Supaya hidup kita meninggalkan catatan indah, berkesan di catatannya Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Jadi, itu memang harus dimulai dari yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera harus jadi bagian hidup kita. Kita butuh ini. Jadi misi pengutusan, ya. Poin yang ketiga kemudian secara cepat, saudara-saudaraku. Mari baca, tolong Bapak David kembali ayat Yohanes 20 itu ayat 22-nya. Ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Yang ketiga, pemberdayaan Roh Kudus, saudara-saudaraku. Ya, Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudus ke atas mereka, melambangkan nafas kehidupan baru. Ini yang saya mau bilang. Saya harus bangga, kita harus bangga. Kita harus ada rasa malu juga ya kepada Tuhan Yesus. Dia lupakan sikap dan tindakan murid-murid waktu dia menghadapi kematian di kayu salib. Justru Tuhan mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Ya, saudara, kalau manusia disakiti, ditinggalkan, ya kita cenderung membalas. Tapi Tuhan ajarkan kita nggak boleh balas. Tunjukkan kasih-Mu. Ya, tunjukkan. Dia mengembusi Roh Kudus, sesuatu yang memang pernah dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tolong saudara-saudaraku, Pak David tolong baca untuk mengingat juga, untuk menambahkan poin ketiganya, Yohanes 14 ayat yang ke-26. 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 Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Amin. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, tolong tambahin lagi satu ayatnya, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Katakan amin. Saudara, pemberdayaan Roh Kudus luar biasa. Dia katakan, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini sungguh luar biasa, saudara-saudaraku. Ini tidak semua orang bisa alami. Tapi saya percaya, kalau hidup saudara, hidup yang mengandalkan Roh Kudus, hidup bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan kasih tahu sesuatu itu. Pasti. Iya. Kalau kondisi darurat kan terjadi di sana tuh alarm handphone berbunyi kan? Ya kan, diingatkan. Tapi Tuhan itu jauh lebih dahsyat lagi cara kerjanya. Banyak kali yang terjadi. Dan saudara, momen di mana Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka, momen pemberdayaan untuk menjalankan misi. Karena misi mereka akan jauh lebih sulit, jauh lebih berat, dan jauh banyak tantangan. Kita tahu bersama, mayoritas murid Tuhan Yesus mati martir. Kecuali Yohanes, yang mati tua. Ya, waktu dia dibuang ke Pulau Patmos. Sehingga Tuhan berikan kitab Wahyu kepada Yohanes. Semuanya mati martir. Dan pemberdayaan Roh Kudus ini, yang saya baca, saya pelajari, sering disebut Pentakosta Mini. Pentakosta Mini. Pentakosta akbarnya kapan terjadi? Itu yang di Kisah Rasul. Tapi untuk tambahan boleh. Tolong dibaca Kisah 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Ya, Rasul 1 ayat 8. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, perhatikan saya. Waktu di Amanat Agung, Tuhan bilang apa tadi Pak Davi? Tadi dibaca, kepadaku diberikan kuasa. Di Kisah 1 ayat 8, dikatakan, kamu akan menerima kuasa. Kalau saya boleh kepakai ya dari sudut pandang matematik ya, 2 kali ganda. Tuhan berikan kuasa juga kepada murid, tapi Roh Kudus pun berikan kuasa. Kalau Kisah Rasul ini, kamu harus tunggu di Yerusalem. Kamu harus berdoa 10 hari. Itulah kemudian terjadi di hari Pentakosta. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan kuasa itu yang dahsyat. Sehingga bahasa aslinya pakai kata dunamis. Kamu akan menerima kuasa. Kemudian dikembangkan jadi dinamit. Ya kan? Ledakan yang dahsyat. Ledakan yang luar biasa. Tadi aja saya lihat tuh gambar itu kan. Menghancurkan ya. Itu dari aspek perang. Ya, sisi perang yang tentu jahat. Ya. Tapi kalau dari aspek firman Tuhan, pemberdayaan Roh Kudus, luar biasa saudaraku. Dari yang, kalau perang, bangunan bagus, hancur, rusak. Tapi kalau dari sudut pandang teologis, untuk penjangkauan jiwa, orang yang hidupnya rusak, itu bisa diperbaiki di dalam Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ini yang saya pelajari. Jadi saudaraku, ayo saya ajak, baca firman Tuhan. Rajin berdoa. Kalau Tuhan masih membuka pintu, Tuhan masih beri kesempatan kepada saya dan saudara. Walaupun ini tanda-tanda akhir zaman. Ya, dunia semakin jahat, dunia semakin fasik. Mari Bapak Ibu, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Haleluya. Jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Ayo, ini ledakannya luar biasa. Ini luar biasa. Doa saya, kemanapun kita melangkah, ada ledakan kuasa Roh terjadi atas ibu. Sehingga orang tuh kalau ngobrol sama kita tuh, orang tuh kagum. Kagumnya bukan kagum, ini orang ngibul. Bukan. Kagum karena apa? Ada kuasa Roh mengalir dalam hidup kita. Ya kan? Kebenaran yang kita bilang, bukan hoax. Kan? Kita bisa menguatkan orang. Jangan takut, ada Tuhan yang selalu menyertai. Itu, ya kan? Alkitab katakan loh, kekhawatiran membungkukkan tulang.
tapi perkataan yang manis itu menyedapkan hati. Menyedapkan hati kita. Alkitab katakan seperti begitu. Jadi kita belajar di sini, saudara-saudaraku, kita butuh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, aku perlu Engkau. Pentakosta mini yang saya sebut. Yang keempat, yang terakhir, saudara-saudaraku, tolong kembali Bapak David bacakan Yohanes 20 ayat 23. Nah, ini yang tidak harus kita perlu mempraktikkannya dalam hidup kita. Oke, tolong baca ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya tetap. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, perhatikan ini, memberikan otoritas untuk memberikan pengampunan dosa. Yang tadi saya bilang di awal, forgive. Ya, pengampunan dosa. Ini bukan berarti ya, saudara, ya, jangan keliru ya, tolong simak kata-kata saya. Ini bukan berarti manusia memiliki kuasa ilahi untuk mengampuni. Melainkan gereja atau para murid orang percaya di sini diberi wewenang untuk mendeklarasikan pengampunan bagi mereka yang percaya. Pengampunan itu datangnya dari siapa? Dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal. Amin. Tapi orang percaya punya apa? Diberi wewenang untuk mendeklarasikan pengampunan bagi mereka yang mau percaya. Karena ayat ini berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya apa? Diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini sadar tidak sadar, saudara-saudaraku, kita ini kayak seperti jadi hakim, tapi bukan menghakimi orang. Nah, saya ingin saudara untuk mengerti ini, memahami, ada 2 ayat firman Tuhan yang perlu kita harus baca. Ya, yang keempat, otoritas pengampunan. Ya, otoritas pengampunan. Saya ulangi ya, kalau yang pertama damai dalam ketakutan, yang kedua misi pengutusan, yang ketiga pemberdayaan Roh Kudus, yang keempat otoritas pengampunan. Ingat, pengampunan datangnya dari Allah Bapa di sorga melalui putranya tunggal Tuhan Yesus. Tapi kita pun diberikan wewenang untuk mendeklarasikan ini. Nah, tolong bacakan. Tolong dibaca ya Pak David. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Nanti kemudian Efesus. Kolose dulu. Tolong buka dan tolong dibaca. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ya. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Iya. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Iya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Katakan amin. Saudara, wow, ini sungguh luar biasa. Nanti ada ayat lagi ya. Ini sungguh luar biasa. Karya Tuhan di atas kayu salib melepaskan saya dan saudara dari yang namanya kuasa kegelapan. Kalau 2 minggu lalu waktu Jumat Agung saya bilang dari belenggu dosa. Belenggu perhambaan dosa, kutuk dosa. Tapi Kolose bilang, dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan. Bahasa Inggrisnya itu apa sih memindahkan itu? Artinya apa sih artinya? Iya, dia memindahkan atau mentransfer kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih. Ini yang tadi saya bilang, siapa dia? Itu Bapa itu, Bapa di sorga, melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan mentransfer kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita memiliki apa? Penebusan kita, yaitu apa? Pengampunan dosa. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang belum percaya kepada Tuhan, siapapun dia, kabarkan ini. Inilah berita baik. Kamu boleh percaya, boleh tidak. Tapi di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Haleluya. Ada pengampunan dosa. Jangan kunci pintu-pintu di hati kita. Waktu Tuhan mengetok
pintu hati kita. Buka pintu hatimu. Tolong tambahkan satu ayat lagi, Pak David, ayat terakhir sepertinya, Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 Ayat 32. Iya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, Yes. penuh kasih mesra dan saling Dan apa? mengampuni. Dan apa? Saling Dan saling mengampuni, bukan saling membenci ya. Terus sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. katakan amin. Amin. Haleluya. Dengan ayat firman Tuhan ini, tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk beralih kepada Tuhan yang lain. Ya, tidak ada lagi alasan bagi saya dan saudara untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Minggu lalu saya ada pelayanan, ya. Saya bilang di minggu yang lalu itu, di tempat pelayanan itu, saya bilang, kalau orang bisa meninggalkan Yesus, maafkan saya, orang bodoh yang paling bodoh dalam dunia ini. Ya. Kita bisa kurang dalam pendidikan. Kita bisa tidak terlalu kaya dalam hidup ini. Tapi ingat, di dalam Tuhan itu segala-galanya. Tadi malam saya buat status. Saya bikin status. Sebentar ya, saya buka dulu ya. Saya ada kata-kata yang bagus, Pak David juga bisa lihat di sana ya, bentuk tulisan. Kata-katanya begini. Kata-katanya begini. Sesuatu yang tidak boleh hilang, hubunganmu dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak boleh hilang, hubunganmu dengan Tuhan. Dan inilah yang dikerjakan Tuhan di kebangkitannya. Membangun kembali hubungan dengan Tuhan harus ada dalam hidup setiap orang percaya. Tuhan datang kepada para murid-muridnya. Dan setelah itu kita tahu bersama, Tuhan kemudian datang kepada Thomas. Ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Selama 40 hari Kisah Rasul mengatakan Tuhan mengajarkan firman Tuhan. Baru nanti terakhir di hari yang ke-40 Tuhan naik ke surga. Ya. Otoritas sudah diberikan, otoritas untuk mengajar, sudah diberikan kuasa Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera ditinggalkan Tuhan, dan di hari Pentakosta murid-murid dipenuhkan. Saya merasa saudara-saudaraku, warisan-warisan inilah yang membuat kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Itulah sebabnya menjadi satu hal yang penting bagi saya dan saudara, bahwa kita perlu dalam hidup ini mengingatkan orang yang kita kasihi bahwa waktu Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Ya. Saya percaya dimanapun kita berada, Pak David, pengutusan ada di luar negeri. Dimanapun kita berada, di Cibinong kah, di Bogor kah, ingatlah firman Tuhan ini. Damai sejahtera daripada Tuhan, biarlah selalu melingkupi hidup saya dan saudara. Dan damai sejahtera daripada Tuhan itu yang kita bagikan kepada orang lain. Dan kita katakan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan. Selamat Paskah dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang
Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu.